Sebentar ya, karena Anggilang sedang beradaptasi mencoba masuk. Halo, nggak mau? Apa? Ngikutinnya kenapa? Itu jadi aku nggak tahu kamu pernah keluar nggak bawa mobil terus lewat yang jalanan itu. Nah itu tuh ngikut di mobil belakang, udah ngikut terus gara-gara dia ngelihat si Wulan, jadi pas mobil Wulan lewat dia ngelihat ini kayak ada perasaan, kayak ada kenal gitu sama sama si Wulan gitu kan. Si Eta, cicing. Kan kenal sama Wulan gitu kan, akhirnya ngikut gitu kan, dan terus akhirnya dia ngikut masuk nih dalam rumah, dia kayak aktivitas biasa, aktivitas pokoknya kayak gitu. Dan dia tuh kayak nganggap Wulan tuh temen waktu dia hidup, temen deketnya, mirip mungkin, jadi makanya ngikut. Mereka tuh punya kebiasaan kayak ya udahlah, sama teman kayak anggap aja rumah sendiri, jadi dia beraktivitas ke sana ke sini. Dia bukan sosok kiriman, dia nggak ada niat ganggu, tapi emang dia suka berkeliaran di dalam rumah ini kayak gitu. Cuman buruknya adalah dia ngebawa energi negatif, kesedihan yang nanti akan berpengaruh buat mood orang yang tinggal di rumah ini, karena aura kesedihannya kuat banget. Kenapa dia bisa masuk ke dalam air? Kamu pernah nggak lewat jalanan yang air itu? Aku nggak begitu inget ya, karena aku malam-malam kan. Bener aku pernah bawa mobil malam-malam, kayak mungkin ada satu yang bikin aku overthinking dan ada satu masalah gitu. Jadi aku tuh kayak nggak tahu ya ngelampiasinya gimana ya. Jadi aku malam-malam tuh bawa mobil aja. Ya muter aja sih dari sini ke sana, arah ke sana. Dan malam-malam kayak jam 12 malam. Apa itu pas Wulan dalam kondisi kayak gitu, pas lewat di, kita kan tahu kan mungkin Wulan nggak lewat situ, tapi pas di Wulan lewat situ, dan mungkin kenapa dia bisa ngikut karena dia ngerasain apa yang Wulan rasain pada saat Wulan lewat situ, bener nggak? Lebih ke ngelihat kayak temennya sih. Berat punggung aku pegel. Oke, berarti kayak gitu. Nggak apa, duduk sini udahan. Udah. Ya maksudnya ya udah gitu, nggak usah. Di belakang layar we ya. Caang teuing. Oke, sini Wulan silahkan duduk kembali. Oh ya, di belakang layarnya nanti kita sambil bikin vlog ya, bikin tetap nyari duit. Nanti kalian pengen tahu cara ngebersihin rumah ini sama Agilang, nanti stay tune di channel YouTube. Belum. Iya gitu. Tapi emang aku nggak bohong juga ya teman-teman. Maksudnya aku tuh kadang ada satu yang bikin aku minta itu, aku emosi karena netizen. Terus aku nggak bisa ngelampiasin ke kemana-mana. Terus aku tuh ya Pipi juga suka tiba-tiba ngelihat aku di rumah nggak ada, bawa mobil pokoknya. Cuman pakai baju tidur gitu, bawa mobil. Kayak muter aja, muter dari sini ke sana ke arah Bogor gitu loh. Tapi nggak ke Bogornya ya, masih perbatasan Depok ini. Gitu. Dan emang sambil nangis kan nyetirnya. Mungkin aku ngerasanya sih mungkin dia eh, iya ngelihat aku kasihan kali ya. Hah? Gitulah. Gimana? Ini udah
Bahas horor apa ini kode ya kalau Wulan siap ikut penelusuran nih? Iya emang aku udah siap banget sih. Kalian tahu nggak yang pas di Jumat Keramat episode yang terakhirnya aku nggak sama host lain, cuman aku doang hostnya sendiri. Udah gue bingung itu keluarnya gimana ini ya. Agilang biar keluarin ini hantunya sosoknya gimana gitu kan. Kalau kamu takut saya semakin suka sama kamu gitu-gitu kan. Enggak, aku nggak takut. Aku nggak takut, mundur-mundur kan. Terus si Topik kan kameramennya, Wulan lu maju itu siapa hostnya katanya. Ya gitu. Aku mau nanya ya. Jadi gini, aku kan pada aku pindah ya. Ini kita cerita-ceritanya bukan tentang ini ya hantu-hantuan, tapi ini menceritakan tentang ya seperti yang sudah diketahui bahwa Ulan kan tanggal 7 Mei 2025 ya kehilangan seorang cinta pertamanya, Bapak, dan yang pastinya itu benar-benar berat banget karena Ulan tuh dari kecil tuh apetnya deketnya sama Bapak. Enek Ne atau kalau mau nyebutnya komplit enek ke dia gitu. Terus memang pas almarhum masih ada, maksudnya kita Ulan mama sekeluarga tuh udah kita coba berobat kemana-mana, terus udah membaik, tapi dropnya tuh pas mulai banyaknya masalah pada saat itu tahun kemarin. Nah di situ, iya. Kayak hula tuh kayak cerita. Aku tahu kamu mau nanya apa aja. Iya kan yang lain belum tahu. Kan kita namanya curhat boys. Dan Bapak tuh benar-benar jatuh sakit dan nggak bisa berdiri. Kan pada saat itu Bapak masih bisa jalan walaupun diseret-seret. Itu Bapak jatuh stroke-nya, benar-benar nggak bisa berdiri, makan juga nggak bisa masuk. Ya karena pada saat itu anak kerusuhan itu sih pada saat itu. Ya kurus banget sumpah kurus banget, tulang-tulangnya ini, tulang-tulang perutnya tuh kelihatan. Saking kurusnya karena 5 tahun stroke, 3 bulannya nggak makan nasi, nggak makan apa, cuman minum minum susu. Dan terakhir Ulan ketemu Bapak tuh pada saat 1 Mei 30 April sama 1 Mei terakhir ketemu. Itu pada saat beres manggung. Dan yang terakhir tuh Bapak tuh megang tangan Ulan. Karena Ulan mau pulang kan ke sini, Pak. Nenek pulang dulu ya. Apa cepat sehat, katanya pengen lihat nenek sukses nanti nikah. Katanya Bapak mau sembuh, semangat sembuh. Ditarik tangan aku ditarik suruh megang ini perutnya. Ini. Pokoknya tangan aku tuh sama, ini tangan aku, ini tangan Bapak, diginiin. Suruh aku tuh maksudnya doain Bapak. Tapi ngituinnya di perutnya. Mungkin sakit kali perutnya karena gak makan gak apa. Pada saat itu emang udah gak bisa apa-apa. Biasanya dia ada apa gitu, nunjuk apa gitu kan. Itu gak ngomong apa-apa, cuman Ulan ngeliatin video Bapak, video Ulan nyanyi beres manggung. Pak, tadi alhamdulillah ini nyanyi lagu Menjelma Petir di Sawer, kan lagu kesukaan Bapak. Di Sawer diliatin videonya. Itu yang biasanya Bapak ngeliat begini, dia cuma taruh doang di dekat kupingnya. Dia taruh di dekat kupingnya terus cuma bilang, gini aja. Itu aja. Terus pas pulang, pas tanggal 6 live, Mama kesini ya. Pulang Mama, tanggal 7-nya pagi subuh,
nggak tahu mama mungkin juga udah firasat ya, mama jam 7 pagi subuh udah pengen pulang, udah pesenin Grab pulang ke rumah. Itu pas sore katanya masih siang-siangnya tuh emang dari siang, dari kemarin, dari pas bulan live katanya udah nggak pernah keketrokan. Kalau bapak keketrok ngituin ada kayu buat diketrokin ke tembok atau apa biar tahu kalau bapak mau pengen apa gitu. Nah nggak keketrok 2 hari itu. Pas mama pulang tuh udah ngap-ngapan gitu loh, dia tuh kayak nungguin Ulan katanya, kata mama, kayak nungguin Ulan. Tapi Ulan aja dikabarin sama mamanya tuh pas bapak udah lagi diyasinin, jadi nggak sempat Ulan ngelihat bapak secara langsung. Dan pada saat itu kan langsung kita ke Pandeglang mau makamin bapak. Terus udah dimakamin, ya udah Ulan tuh kayak hancurnya tuh nggak bisa ngelihat wajah bapak terakhir kalinya tuh kan. Ulan takutnya bapak pengen nyampein apa gitu kan. Tapi setelah dapet 7 harinya bapak, nggak tahu kenapa Ulan tuh di mimpi itu tuh seolah-olah tuh ngeulangin ketika bapak detik-detik mau ninggalin Ulan. Pada saat itu Ulan kayak nyuapin bapak, masih nyuapin terus makanin bapak pakai timun karena bapak suka makan timun. Di situ terus, dan di situ pas detik-detik bapak meninggal tuh Ulan tuh ada di situ, sampai bapak dimandiin tuh Ulan ada di situ, sampai bapak pasangin kain kafan, pakein minyak, Ulan tuh ada di situ. Dan setelah udah beres sampai di pemakaman di mimpi itu diulang lagi 2 kali mimpi di hari yang sama. Kamu ngasih makan gitu ke dia? Iya, ngasih makan. Dan Ulan tuh nggak pernah, maksudnya mungkin pernah kali ya, tapi lupa juga, maksudnya nggak sering. Maksudnya Ulan nyuapin bapak tuh pakai tangan, nyuapin pakai bener-bener ngehuapin gitu pakai ikannya ya ikan kesukaan bapak, ikan bandeng kalau nggak salah, ikan bandeng atau tongkol gitu disuapin. Pak masih senyum-senyum bapak. Nah gak lama setelah itu diceritain di mimpi itu pas detik-detik bapak meninggalnya. Ini aku nyampein aja apa yang harus disampaikan. Maaf, nggak bisa bantuin apa-apa. Waktu ini aku ngomong pakai bahasa aku aja ya, biar enak. Maaf, nggak bisa bantuin kamu waktu kamu lagi butuh bantuan, waktu kamu lagi di fase bawah. Maaf karena nggak bisa apa-apa. Kamu udah sangat membuat seneng, naikin derajat keluarga, bangga, bangga, bangga. Jangan mikirin ada kesalahan apa, karena tanpa kamu minta maaf sudah dimaafkan.
Ini sekali lagi keluar kata bangga 3 kali. Bangga, bangga, bangga. Kurang lebih itu sih. Oke, Wulan. Pasti juga untuk Bapak juga pasti bangga akan anaknya untuk Wulan udah sejauh ini, udah membanggakan kedua orang tua juga, dan pasti sebagai orang tua juga mendoakan untuk karir anaknya juga untuk bisa lebih baik lagi, lebih tinggi lagi nantinya, dan pastinya Wulan menjadi lebih kuat juga, dan juga kita juga mungkin aku pribadi minta untuk kita Al-Fatihah sejenak ya buat bapaknya Wulan. Winti siapa Wulan namanya? Bin siapa? Bin Sarka. Sukri bin Sarka. Sukri bin Sarka. Oke, mungkin untuk bunda-bunda kita baca Al-Fatihah sejenak untuk Bapak Sukri Sukri bin Sarka. Al-Fatihah dimulai. Al-Fatihah selesai. Amin. Oke, Wulan jangan sedih-sedih lagi, Wulan harus kuat karena banyak juga orang-orang yang support Wulan. Terus juga di sini Wulan nggak sendirian, Wulan banyak bunda-bunda juga pastinya, ada Vivi di sini, ada Mama, ada adek Lucky, ada kakak, ada Agilang juga pastinya, ada aku yang bisa support segala macam, ada juga yang lainnya. Jadi Wulan di sini nggak sendirian, Wulan bisa kalau mau cerita, kalau pengen mungkin jangan keluar malam-malam sendirian, bisa nanti bawa orang lagi ke sini. Jadi jangan sendirian. Ada Vivi, ajak Vivi keluar. Ini cuma sendirian. Takutnya ini nanti dia jadi driver hantu, bawa hantu ditumpukin di rumah. Nah, makanya jadi kalau sedih atau gimana di rumah ada Vivi, minta temenin keluar sebentar yuk, kita muter-muter ngobrol gitu, jangan sendirian. Nih satu udah kebawa nih, nanti kalau pergi lagi bawa 2 orang lagi, lu bukan ngoleksi kucing, ngoleksi hantu di rumah. Bahaya nanti, bingung Vivi-nya kalau lu pergi kemana-mana. Kok ini nambah lagi satu gitu. Pesta. Pesta di sini. Vivi berteman dengan para hantu. Oke, jadi apa lagi? Mau tanya lain nggak? Apa Agilang nyanyi kali ya? Hancur. Aduh. Apa tadi kecentrok ya? Gitu. Lucu loh Pak Jo. Ih, naikin gaji. Ya Allah, oke bunda-bunda, ayo nanya-nanya dulu sama ini nih, Jurnal Indigo. Sobat Jurnal, ayo nanya dong sama Agilang, curhat-curhat manja kita. Kak Gilang kapan? Kok lama banget? Kak Gilang baterai aku udah 3%. Ayo kak. Aku bilang aja, Pam nama Gilang, nanti dipanggil kata aku. Terus kalah kali ya sama power of bunda-bunda. Jadi mereka nggak muncul nama Gilangnya, malah munculnya love ungu itu loh. Itu love gue. Agilang love-nya apa? Sama sih, cuman ada tambahan tomat. Tomat. Krik. Ini saya mencoba untuk tidak takut. Gak usah, gak. Kata gue mah gak usah ngejaga image lah di sini mah. Kalau brutal sekali ya. Soalnya nanti suka dibikin kor-kor gitu. Sekarang pada itu, tuh semuanya pada ikut-ikutan. Jadi
Jadi Agilang kenapa pengen lope ungu pakai tomat biar lebih so much gitu, tapi lopi tomat. Warna ungu. Karena love warna ungu itu artinya bangga dan merasa tersupport. Kok ikut-ikutan sih? Iya. Aku kan ungu dari dulu. Ya namanya juga kakak adik. Ada aja jawabannya biar aman ya. Love you tomat. Ini yang gak support bunda-bunda gue yang gak support lu. Lu tuh lucu tomatnya. Tomatnya udah 7. Ih, mas. Kalau Paja lopenya apa? Love-nya nggak ungu, putih ditambahin kayak ada emot bintang gitu. Karena biar jadi bintang. Ya. Faza Aditya super mega bintang gitu. Jadi love putih sama ada emot yang ngejreng bintang gitu. Ada kok, happy. Tomatnya banyak banget. Love you tomat. Ada lagi nggak? Love you Paja. Singkatannya. Sobat jurnal dan bunda-bunda, I love you. Itu ada love putih juga. Weh. Love tomat. Jodoh. Boleh jodoh-jodoh, ini tuh adik aku. Makanya dulu kalau fans-fans yang dulu, yang dari zaman Jumat Keramat, aku punya panggilan buat dia. Neneng Sunda. Iya emang benar-benar. Terus ada satu konten gak diedit, teman dia sampai bubar acaranya gak diedit. Yang terakhir itu yang syuting, lu mah gak ikut. Pede banget. Ini aku ketawanya emang gini ya guys. Jangan salah paham ya. Jadi kalau malam Sabtu emang gak ada hantunya? Ada. Ada kamu. Kalian tahu nggak? Ada satu momen kita cerita. Ada satu momen di saat aku Paja Agilang lagi jalan-jalan pakai mobil si kuning. Mau ngisi bensin ceritanya. Anjir tiba-tiba Agilang kemasukan ya kita kak yang kemasukan loh, yang tiba-tiba diketawa-ketawa sendiri gitu. Kita kan nggak tahu cara ngeluarinnya gimana. Jangan gitu kak, gua tabrakin nih ya mobilnya. Kita lagi jalan kemana? Terus lagi ngobrol bertiga. Tiba-tiba Ulan lagi nyetir. Kan aku kan di paling belakang kan. Kemasukan. Kayak ngobrol gitu. Sumpah gak ingat. Berarti kita dilupakan Ul. Iya sih. Padahal kan momen-momen penting loh. Penting. Itu momen bentuk ada love ungu putih tomat. Tuh susu. Oke. Itu apa lagi? Apa sih ini? Tadi di atas. Apakah Mas? Siapa yang setuju Wulan ikut penelusuran nanti di YouTube aku, YouTube jurnal? Setuju. Setuju, bro. Tuh ada nanya. Dijawab nggak? Apakah Oke, ada yang nanya nih, ada yang kita dapat banyak gift. Oke, ini ada yang nanya, apakah apakah Wulan bisa tadi bekerja sama lagi? Ada dengan yang kemarin-kemarin. Dengan yang sudah bekerja yang banyak. Ya, siapa aja. Hubungannya akan membaik kok. Hubungannya akan membaik, tapi profesionalitas kerjanya juga ya baik lah. Bisa membaik intinya.
Intinya adalah membaik dan juga profesionalitas kerjanya juga membaik ya. Oke, next time bisa kali Teh Wulan jadi bintang tamu di Jurnal Indigo. Boleh banget sih, bayaran gue mahal. Pokoknya nanti mau aku kasih ke pabrik angker seangker-angkernya, terus Nggak ada ya si Baja ikut lu ya. nggak mau, pokoknya diuji nyali. Pokoknya Wulan aku kasih pabrik yang paling angker banget. Terus udah gitu uji nyali sendirian selama 2 jam sambil live TikTok. Gila lo. Nanti ada live TikToknya di Permata Musik tetep ya. Sambil ini ya uji nyali sambil nge-live Iya bener. sendiri Kan ada sekarang ini yang di sini tuh biar terang gitu. sambil nyanyi. Enggak lah anjay. Iya kan, jadi nanti dia live sendiri, ya kita tetap pantau. Misalkan dia di lantai 2, kita di luar bangunan, Nggak mau gua. di Pertamina atau di mana nunggu. Dia di pabrik sama Vivi berdua aja. Berdua. Kalian bertiga kompak ya warna baju hitamnya. Sebenarnya enggak sih, si Paja doang yang beda sendiri. Gue bilang, lu nggak bawa baju hitam Ja? Gue bawa sih, cuma ada pinknya. Emang jiwa-jiwa kewanitaannya tetap nyala ya. Harus kita kan tengah-tengah nih menyala warna pinknya gitu. Tandanya kan sayang. Yuk lanjut. Gilang tadi kan aku mau nanya dong tentang diri aku sendiri. Kok? Aku sama Kirki. Dah. Oke. Oke, begitu guys ceritanya. Ayo satu pertanyaan. Oke, satu pertanyaan lagi nanti kita lanjut ke sesi nyanyi, kita lanjut sesi ngobrol lagi karena dia telat datangnya ke sini ya kita ancam. Oh nggak ada ya. Gue bilang gini, Ja, Gilang tuh udah minta waktu lagi ke gue. Gue paksa dia nanti jangan setelah habis tampil sekali langsung Neneng minta maaf ya Neneng besok ada kerjaan Neneng. Emang nggak bisa lo pagi-pagi kerja bangun? Apa masalahnya kerjanya besok sekarang pulang? 1 jam gak naik pesawat Neneng inilah. Ih di depan orang doang tahu dia ngomong gitu. Di belakang mah beda lagi. Satu lagi. Wih udah 10,5 emang. Oh iya, 5M. Itulah. Oh berkat gue. Ada yang penasaran sama suaranya Gilang tuh banyak. Lihat. Sobat Gilang sobat jurnal di hati love you tomat. Ya Allah, fans Gilang lo lihat dari lopenya. Sekarang ada fansnya lo. Iya. Kamu Kok banyak yang ngefans sih? Kenapa? pokoknya waktu itu gara-gara ada geledek di tengah sawah langsung punya fans. Oh ya Allah. Lu mau kena geledek? Coba kamu contohnya satu part, kalau Gilang ikutin. Dia nggak mau. Enggak. Yang gampang. Coba. Cerita kita sulit. Itu kan gampang. Tapi aku nggak pernah. Keluarin dia mau masukin rock. Coba ulang. Ulang. Bisa apa? Apa kan? Suaranya beda. Satu part aja. Penasaran tolong suaranya. Terus Coba ayo ulang tes itu lagi. Teduh langit senyap, mentari pun redup, mendesi suara panggilan bersujud. Bocah enggan pulang, berkejaran riang, tak sadari sukma berdiam.